Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pernah nggak sih kalian bertanya mengapa bahasa Inggris memiliki ejaan yang aneh, aturan yang tidak konsisten, dan kosakata yang berasal dari berbagai penjuru dunia? Nah, untuk memahaminya, kita harus menelusuri perjalanan panjang bahasa ini, mulai dari masa sebelum Inggris dikenal seperti sekarang, hingga era digital yang membentuk kata-kata baru setiap hari. Saya Nurul Mutmainah dengan NIM 241100017, dan hari ini I will take you on a journey through the long history of a language that eventually become a global language. Yes, English. So let's get started. Oke, let's start from the very beginning. All English dimulai pada 450 sampai 1150 Masehi. Nah, perkembangan bahasa Inggris dimulai pada abad ke-5 setelah bangsa Romawi meninggalkan Britania. Nah, pada masa ini suku Anglo-Saxon dan Jute datang dari wilayah Jerman dan Skandinavia. Bahasa mereka yang mereka bawa kemudian bercampur dan berkembang menjadi Old English. Bahasa Old English ini memiliki struktur tata bahasa yang kompleks dan sangat berbeda dari bahasa Inggris modern. Kosakata yang digunakan sebagian besar berasal dari bahasa Jermanik dan berhubungan langsung dengan kehidupan sehari-hari serta alam sekitar. Nah, contoh kata Old English-nya itu house atau house, weather atau water, bread, stand, kemudian diganti stone, knowing atau king, need menjadi knight. Nah, pada abad ke-8 dan ke-9 kedatangan bangsa Viking membawa pengaruh bahasa Norse. Banyak kata Norse masuk dan digunakan secara luas menggantikan kosakata lama. Contoh kosakata dari pengaruh Viking seperti sky, egg, window, knife, and then husband. Nah, periode ini menunjukkan bahwa bahasa Inggris sejak awal sudah terbentuk dari pencampuran budaya dan bahasa. Kemudian kita masuk pada Middle English dimulai pada 1150 sampai 1500 Masehi. Nah, periode Middle English dimulai setelah penaklukan Norman pada tahun 1066. Bangsa Norman memperkenalkan bahasa Prancis sebagai bahasa pemerintahan, hukum, dan kaum bangsawan, sementara rakyat tetap menggunakan bahasa Inggris. Akibat pencampuran tersebut, kosakata bahasa Inggris bertambah pesat, terutama dari bahasa Prancis. Nah, pada masa ini, tata bahasa menjadi lebih sederhana dan kosakata menjadi lebih beragam. Contoh kosakata Middle English dari pengaruh Prancis: court, judge, justice, government, parliament, beauty, music, and art. And then religion, sermon. Nah, pada periode ini juga muncul perbedaan kosakata antara bahasa rakyat dan bahasa elit. Misalnya, nama hewan menggunakan kata Inggris lama, sementara makanan menggunakan kata Prancis. Contohnya, cow menjadi beef, sheep modern. Kemudian masuk ke Early Modern English dimulai pada 1500 sampai 1700 Masehi. Nah, pada periode ini ditandai oleh kebangkitan ilmu pengetahuan dan seni pada masa Renaissance. Bahasa Inggris banyak menyerap kosakata dari bahasa Latin dan Yunani untuk mengekspresikan konsep ilmiah dan intelektual. Nah, selain itu, penggunaan mesin cetak membantu menstandarkan ejaan dan tata bahasa. Perubahan besar dalam pengucapan vokal juga terjadi pada masa ini loh. Contoh kosakata dari Latin dan Yunani: filosofi, teori, ensiklopedia, literatur, drama, and then demokrasi. William Shakespeare juga memperkaya bahasa Inggris dengan menciptakan dan mempopulerkan banyak kata baru. Contoh kosakata dari Shakespeare itu lonely, majestic, hurry, generous, and critical. Oke, kita lanjut di Modern English dimulai pada 1700 Masehi sampai dengan sekarang. Nah, bahasa Inggris modern berkembang seiring dengan perluasan wilayah Inggris dan meningkatnya komunikasi global. Bahasa Inggris menyerap kosakata dari berbagai bahasa dunia, termasuk bahasa Asia, Afrika, dan Amerika. Nah, perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan juga mempercepat penciptaan kata-kata baru. Contoh kosakata serapan global itu jungle, sampo, safari, zebra, and then orang hutan, amok.
contoh kosakata di era teknologi dan digital seperti komputer, internet, algoritma, hashtag, and viral. Nah, saat ini bahasa Inggris terus berkembang dan menyesuaikan diri dengan perubahan zaman dan menjadikannya bahasa global yang dinamis dan adaptif. Nah, sejarah bahasa Inggris bukan sekedar perubahan kata. Ia adalah hasil dari penyerbuan, perdagangan, budaya teknologi, dan kreativitas manusia selama lebih dari 1500 tahun. Dari bahasa Jermanik kuno melewati pengaruh Prancis, Latin, dan Yunani hingga menjadi bahasa global. Bahasa Inggris membuktikan bahwa dirinya sebagai bahasa yang paling adaptif dan dinamis di dunia. Today we use English without realizing that in a single sentence. Mungkin ada jejak Jermanik, France, Latin, Greek, dan bahkan Indonesia. Saya Nurul Mutmainah, thank you for joining me on this long journey. Semoga cerita ini membantu kalian to see the language isn't just a tool for communication but a map of human history. Thank you very much. Bye-bye.